tidak tahu apa yang terjadi seperti itu. Itu yang saya rasakan di sekeliling. Ketika Ikan, semua tarik penggerak bikin. Sampai besok akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, teman-teman, kali ini kita berada di sebuah lokasi yang mana lokasi tersebut konon ceritanya sangat angker dan penuh misteri, yaitu di sebuah situs peninggalan sejarah era Empu Sindok. Seperti apa penelusuran kita malam ini? Dan saat ini kita bersama dua rekan kita. Sebelah kanan ini yaitu beliaunya di channel Gus Bro, dan ada Mas Den Vlog. Ikuti terus petualangan kita malam ini, jangan beranjak kemana-mana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik buat Anda sekalian. Ikuti terus di penelusuran kita kali ini. Yuk langsung saja kita akan menuju ke lokasi. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di sebuah situs yang sangat luar biasa sekali, dan dimana ini adalah satu-satunya situs di Mojokerto yang bukan peninggalan dari era Kerajaan Majapahit ini. Iya. Dan Pak siapa namanya? Endra. Pak Endra ini merupakan beliaunya perangkat desa di desa apa ini Pak namanya? Gemean. Desa Gemean, Mojokerto, Trawulan ya. Kecamatan Trawulan. Kecamatan Suko. Oh, Kecamatan Suko ya. Suko. Oke. Dan nanti dilanjut Bro, barangkali ada yang mau dijelaskan tentang tempat yang katanya sangat misteri sekali di sini. Ya. Bagaimana Gus Bro? Ya sahabat Gus Bro, sahabat Mas Den Vlog, dan sahabat Petung Sewu. Kali ini sudah bersama kami perangkat desa, ya, termasuk perangkat desa di Geman sini. Saya akan menanyakan sesuatu tentang keangkeran dan mitos-mitos yang ada di situs ini, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bisa diceritakan Pak tentang keangkeran di situs ini sebelum diekskavasi dulu? Sebelum ekskavasi ya. Jadi kalau dulu sih sebelum ini diekskavasi memang sebenarnya kan situs ini itu strukturnya sudah diketahui sudah lama, tapi nggak pernah diekskavasi karena masyarakat sekitar merasa bahwa ini tempat yang sangat angker. Yeah. Beberapa kali itu dari aduan warga saya dengar bahwa di sini banyak sekali makhluk-makhluk semacam manusia berkepala banteng yang jaga di sini. Kemudian di malam-malam tertentu seperti di malam purnama atau apa selalu ada wanita menari di atas sini, karena ini dulunya seperti kutub gitu ya. Yeah. Seperti gunungan tanah, di atasnya ada wanita yang menari. Kemudian kalau ada yang punya niatan buruk datang ke sini, itu selalu kena bencana, kena musibah atau apa. Kemudian beberapa kali juga bahkan banyak saksi yang mengatakan ada seseorang yang dengan sengaja, dengan tinggi hati, menyombongkan diri datang ke sini, kemudian merusak, artinya memotong pohon di sini dengan sombongnya kan gitu. Pohonnya tumbang, beliaunya merasa tidak enak badan, pulang dan meninggal seperti Tumbang itu juga. Kemudian seperti yang diceritakan juga bahwa situs ini pernah mengalami penjarahan benda-benda di dalamnya sampai dirusak, dilubangi dan segala macamnya. Itu pun dari kisah-kisah saksi-saksi masyarakat mengatakan bahwa orang-orang yang menjarah itu hampir semuanya sampai hari ini tidak ada yang tersisa. Padahal secara usia mereka masih cukup muda ya. Dan
meninggalnya juga tidak lama, 40 hari. Ada yang otak dari yang merencanakan melakukan pembobolan ini itu justru dibiarkan sampai bertahun-tahun di atas kasur, tidak bisa apa-apa, dan akhirnya meninggal juga setelah beberapa orang yang mengikutinya, anak buahnya itu meninggal bergantian. Nah, itu akhirnya terungkap ketika ekskavasi situs ini berjalan. Ternyata ditemukan prasasti yang di situ juga ternyata dibunyikan bahwa ada kutukan di dalamnya gitu. Dan yang sampai hari ini menjadi pertanyaan, apa hubungan dari prasasti ini dengan makhluk seorang sosok perempuan yang menari itu, kemudian ada sosok manusia berkepala banteng dan jumlahnya 2 lagi, manusia berkepala banteng ini. Kemudian juga ada sosok laki-laki tua yang selalu datang dengan baik, dengan penuh sahaja datang, hanya sebatas melihat kemudian pergi. Bahkan itu yang saya alami sendiri. Kemudian juga ada sosok perempuan yang ketika itu sebelum ini ekskavasi saya ditunjukkan beliaunya menginginkan sesaji ini dan itu untuk supaya beliau merelakan untuk ini dibuka, karena demi kepentingan masyarakat bersama. Saya selaku perangkat desa menyiapkan itu agar tidak terjadi apa-apa ke masyarakat. Ya, sepenggal cerita yang memang cukup mungkin simpel, tapi saya kira sudah banyak sekali korban yang sudah berjatuhan di sini. Tumbang beberapa orang sampai dengan jumlahnya yang menjarah ini 7 orang. Kemudian yang dalam waktu dekat kemarin itu beberapa waktu yang lalu yang potong pohon itu meninggal juga, yang kalau di pintu masuk di sana itu dulu ada pohon ini bang meninggal, dan nggak jauh rumahnya dari sini. Bahkan ketika prasasti itu pun entah kenapa mungkin di sini tidak bisa untuk bertinggi hati dan sombong. Ketika ditemukan prasasti, saya sempat emosi di sini. Emosi saya meledak-ledak, saya marah dan saya merasa sombong. Nyampe di rumah, muka saya lebam, seperti dipukul. Nyampe di rumah dan ini nyata. Muka saya lebam, membiru seperti dipukul. Padahal saya nggak ngerasa dipukul, nggak merasa apa. Nyampe di rumah baru orang rumah bilang, loh, kenapa habis dipukul siapa? Gitu. Baru saya ingat di sini nggak boleh tinggi hati, gitu, menyombongkan diri. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, nanti kita akan mencoba ya untuk mengungkap tabir misteri yang ada di sini dan mitos-mitos yang sudah berkembang di masyarakat, dan Pak Hendra sendiri sudah mengalaminya sendiri di area sini. Memang saat kita datang tadi memang ada banyak yang menyambut. Sebenarnya pengen menyampaikan sesuatu, tapi nanti kita akan ungkap semuanya. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan menjelaskan dan memberikan informasi yang cukup buat kami tentang keangkeran atau memang siapa beliau dan tujuan tempat ini itu apa gitu ya. Ya Mas Den ya, nanti kita coba untuk ya. Yang penting ya. Geser ke sebelah sana. Baiklah sahabat Gus Bro, sahabat Mas Den Vlog dan sahabat Petung Sewu, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami. Kita akan mencoba untuk mengungkap tabir misteri yang ada di situs ini. Ya sahabat Gus Bro, sahabat Mas Den Vlog dan sahabat Petung Sewu, kami akan mencoba menggali lebih dalam lagi ya tentang mitos dan keangkeran di tempat ini. Dan kami akan merasakan aura yang ada di sini. Sahabat Mas Den Vlog dan sahabat Gus Bro dan juga sahabat Petung Sewu, ya di tempat ini yang saya rasakan pribadi Agus, energinya sangat kuat sekali, dan bahkan ketika turun tangga pun ada energi yang sangat besar menerobos ke saya pribadi, dan ingin masuk. Entah tujuan beliau ingin menceritakan sesuatu atau apa, saya tidak tahu, dan saya pun berusaha sampai saat ini menahan. Jadi gitu, ketika saya membuka, saya nggak tahu apa yang terjadi. Seperti itu Gus, itu yang saya rasakan. Apakah nanti kita buat mediumisasi atau bagaimana? Ya, jika kita komunikasi saja memang dibutuhkan mediumisasi, insya Allah saya juga bersedia, karena memang ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan melalui saya, seperti itu Gus. Lalu kita nanti memang
kenapa tempat ini dulu angkernya seperti itu, dan mitosnya sudah ke masyarakat luas, ya. beredar luas, dan Masyarakat. ya itu pun banyak bukti yang entah itu memang benar bertepatan atau memang itu memang sudah pertanda atau itu peringatan. Nanti kita coba untuk tanyakan kepada beliau apakah memang itu ada hubungannya atau memang itu sudah berketepatan ya. Iya. Biar nanti kita tidak ada suatu kesalahpahaman atau memang bagaimana ya. Ya. Apa Mungkin kita merasakan dulu dan merasakan atau iya. berjalan-jalan di sekeliling Candi Induk Kita seperti akan itu, Pak. mencoba mendekati di sana. Itu ada sebuah sumur, Iya. sumur tua, dan mungkin nanti di sana aura yang ada di sini bisa lebih kuat lagi setelah kita akan mendekat ke lokasi sana. Kita akan ke sana. Ya. Kita di sini aja, nggak usah colek kaki kita sudah. Iya Kang, benar yang dikatakan Kang Petung Sewu bahwa di tempat sumur yang berada di tengah ini memang energinya sangat besar sekali Gus. Yang saya rasakan seperti itu, dan bahkan kita pun tidak boleh menaiki sebenarnya seperti itu. Iya. Memang kalau dirasakan memang ini bangunan suci Kang ya. Benar. Bangunan suci, dan ini ada kayak sejenis tangga gitu ya. Iya. Jadi untuk saat ini, ampun Mas Den, Iya. apa yang jenengan rasakan ketika kita sudah berada di sumur tua ini? Aura apa yang jenengan rasakan di sini? Energi yang sangat besar sekali Kang, dan ketika berada di tempat ini pun sebenarnya saya sudah tidak kuat seperti itu. Barangkali ada sosok-sosok astral yang bisa jenengan tangkap dengan indera jenengan di sekitar sini. Kira-kira seperti apa gitu perwujudannya Mas Den? Dan sekarang udah ada dari tadi sosok yang diceritakan Pak Hendra tadi, berkepala banteng, itu berada di kanan dan kiri dari Candi Induk, dan yang berada di depan ini beliau sangat Iya, sepuh itu. sepuh sekali. Kayak resih gitu ya kan. Iya benar Gus. Kayak ada pakaian putih, beliau senyum kepada kita. Iya. Tidak mengeluarkan suara ya Gus ya. Beliau kayaknya apa ya, nggak akan mempersilakan untuk mengungkap, dan beliau memang baik. Ya kita coba untuk ke mediumisasi ya. Ikuti saja kan Mas. Tetap dikontrol, ikuti saja. Rahayu. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini, karena kita butuh untuk komunikasi, jadi pakai bahasa anak ini. Ya, kalau boleh tahu, ini dengan Mbah siapa? Pangeran Agung Surya Muncana. Mbah Pangeran Agung Surya Muncana. Kalau boleh tahu, mbahnya di sini tuh selaku siapa? Jagi kesucian bangunan mriki. Sebenarnya ini tempat apa, Mbah?
musim hujan. Kamaring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ingkang Maha Agung. Yang saya tanyakan itu tentang keangkeran di tempat ini, Mbah. Sebelum diekskavasi tempat ini itu sebagai gundukan dan itu ditemukan keangkeran dan warga di sini juga mengalami kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Apakah memang itu tujuan untuk apa keangkeran itu? Selamat ke. Jadi untuk menyelamatkan tempat ini agar tidak dijarah atau dirusak oleh manusia itu, Mbak. Itu sosok-sosok yang menampakkan diri ke warga, ada yang berwujud banteng, ada yang berwujud seorang perempuan, dan juga ada seorang kakek-kakek dan lain-lain. Itu memang perwujudan seperti itu atau memang itu suatu gambaran saja, Mbak? Kuwi pusaka nggih. Pusaka sing jagi panggonan mriki. Sing jagi kesucian panggonan mriki. Ora enek tiyang sing ora tarik panggonan mriki. Jadi memang tujuan untuk ditancapkan di sini itu sebagai timbel atau sebagai penjaga itu, Mbak ya. Mau tanya? Seru. Enggak? Pak Indra untuk tanya silakan. Nggih, ngapunten, Mbah. Damel mangke sak teruse kinten-kinten diizini napa mboten nek panggenan menika didadosaken tempat wisata supados dipun mangertosi anak cucu kita sedaya napa kersane mboten ketinggalan sejarah saking leluhuripun. Kinten-kinten pripun? Angsal izin napa mboten? Ingkang Maha Guru pun nyemanggake nanging setunggal boten nglanggar kasucian panggonan mriki. Boten ditamel salah, boten ditamel lintunipun. Niki panggonan suci nggih. Nggih, nggih. Dados dipun izini asalipun boten didamel kados maksiat napa sak lintun-lintunipun nggih. Disalahgunakaken ngoten nggih. Nggih. Menawi Pak Carik badhe mangu utaraaken napa? Monggo. Monggo Pak Carik. Kinten-kinten, Mbah. Wonten prasasti menika ditulis bahwa sinten-sinten mawon ingkang ngrusak, sinten-sinten mawon ingkang tidak boten nuruti wonten isi prasasti mangke ngrasakaken kutukan ingkang berlaku sampai akhir zaman. Napa sampai sak mangke kutukan niku tasih berlaku napa mboten? Sampai besok akhir zaman yang sing salah bakal duweni yaiku karma tukile laku ninggal. Peringatan sama guru ganggu anak cucu anak turun ben dados api. Oh ya Mbah, itu yang menjadi penasaran kami. Bangunan ini itu
konon katanya ya, itu sebelum Majapahit. Apakah itu benar atau memang bagaimana, Mbak? Kepelalas iki pun batal sedanten sing pun dikubur. Jadi kita tetap jaga kesucian di tempat ini, Mbak ya. Karena ini dulunya difungsikan sebagai tempat suci, Mbak ya. Sing hati-hati nggih. Tingkah laku ditata. Atine ditata yen teng mriki. Ora usah duwe pikiran sing aneh-aneh. Kuwi cilaka. Kenapa Anda masuk ke raga, Mas, dan tiba-tiba? Apakah Anda yang berbentuk kepala banteng itu? Apakah ada yang disampaikan, Mbak? Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini karena kami ingin berkomunikasi dengan Anda pakai bahasa mediator ini. Kalau memang tidak ada sesuatu yang disampaikan, Mbahnya bisa meninggalkan raga hana ini. Kalau memang ada yang disampaikan, silakan untuk disampaikan. Apakah ada pesan-pesan atau bagaimana, Mbak? Silakan. Ya sahabat Gus Bro, sahabat Mas dan vlog dan sahabat Petung Sewu, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini untuk mengungkap keangkeran yang ada di situs ini ya. Dan pesan-pesan beliau tadi memang tempat ini adalah tempat yang suci. Jangan sampai kita mengotori dengan sesuatu atau merusak tempat ini dengan tujuan yang tidak baik. Untuk masuk ke sini memang dibutuhkan niat yang suci ya. Apabila ada niatan sesuatu yang berlebihan atau niatan jelek, itu akan berdampak jelek berikutnya. Ya Mas Dan, ada pesan-pesan? Mungkin cukup mungkin Gus. Ya. Sudah cukup dari beliau juga mungkin. Ya. Dan dari saya, karena kita hidup berdampingan dengan dua alam, tentunya kita harus tahu bahwa alam kita masing-masing. Yang penting dimanapun kita berada, tepo seliro, adab dan sopan santun harus kita jaga. Seperti itu. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Selanjutnya, monggo Gus Bro untuk memberi masukan lagi atau ditutup atau gimana? Ya sahabat, itulah tadi ya. Kita tetap lestarikan peninggalan adat budaya atau peninggalan para leluhur kita. Jangan sekali-kali kita melupakan leluhur kita. Karena tidak ada leluhur kita, tentunya tidak akan ada kita semuanya. Ya.
Saya dari Gus Bro Channel. Petung Sewu. Dan Mas Den Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang terbaru. Sekian video kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.